Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dokter sejawat dimanapun berada, baik onkologi maupun non-onkologi. Pada kesempatan sore hari ini luar biasa spesial ya, Dokter Mulya, Dokter Benyamin. Jadi saat ini Dokter Khairunisa yang biasa sebagai host ternyata berhalangan ya, karena memang sudah mulai untuk training. Jadi the show must go on ya. Jadi artinya kita tetap harus apa namanya selalu ya siap siaga seperti apa prajurit perang ya. Baik, jadi saya tidak berlama-lama dalam hal ini. Kita sudah alhamdulillah ya, saya memulai dulu untuk kepada Profesor Dokter sejawat sekalian. Jadi pada sore hari ini luar biasa kita sudah sampai pada seri ke 164 ya, Ashogi. Jadi apa acara webinar ilmiah kita yang bertajuk Sersan Serius Tapi Santai gitu ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam di waktu 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat kita akan brainstorming bedah apa hal-hal sederhana namun mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kehidupan apa clinical practice kita sehari-hari gitu ya. Jadi pada kali ini saya mungkin ini 3 in 1 ya, ini lagi musim 3 in 1 ya, Dokter Mulyo, Dokter Benyamin saya diminta untuk menggantikan Dokter Verunisa, Dokter Brahmana dan juga sebagai moderator. Jadi Luar biasa. topik kita adalah tentang pendekatan diagnostik kanker serviks dari sitologi hingga biomarker molekuler ya. Jadi kalau kita tahu saat ini termasuk jawab apa Bapak Ibu sekalian ya, eh, saya mendapatkan kabar juga bahwa sampai saat ini alhamdulillah yang sudah tercatat untuk berpartisipasi mendaftar adalah sebanyak 265 partisipan, luar biasa ya, walaupun saat ini yang baru bergabung belum sampai 70 apa partisipan ya. Jadi ini kita bersemangat. Kenapa? Karena memang kanker serviks ini PR kita bersama ya, Profesor Dokter sekalian, karena kita semangatnya adalah bahwa sejak Mei 2018 dan juga strategi global ya WHO di bulan Agustus 2020 menyatakan bahwa kanker serviks itu adalah suatu keganasan yang curable gitu ya. Jadi kalau preventable disease artinya apa yang dapat dicegah itu memang konsep lama ya. Sekarang konsep barunya adalah curable gitu. Ini adalah tantangan kita bagaimana kita bisa mendeteksi sedini mungkin ya lesi apa ya, pertama kita memang membidiknya adalah prekancer ya dibandingkan kanker walaupun stadium dini sekalipun. Jadi ini memang apa semangat kita dalam hal ini sore ini kita akan membahas tentang secondary prevention intervention target untuk tahun 2030 di mana kita apa, harus mencapai ya 75% ya ambisius sekali uh, apa semangat ataupun target Indonesia untuk menuju target WHO yang cuma 70% ya. Jadi saya rasa itu saja saya tidak akan berlama-lama karena memang apa namanya saya sekaligus sebagai moderator juga izinkan ya. Jadi mungkin itu saja sebagai sambutan ataupun pengantar dari Ketua Umum kita Dr. Brahmana dan para pengurus dan serta jajarannya mengucapkan dalam hal ini masih apa suasana ya Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat Idul Fitri kepada teman-teman sejawat yang merayakan dan juga mohon maaf lahir batin ya tentunya dalam setiap kita melakukan interaksi sehari-hari baik secara in person ataupun direct maupun secara virtual kita mungkin ada sedikit Dokter Herunsa memperkenalkan ya, dokter ini, dokter salah satu narasumber kita adalah Dokter Mulyo Hadi Wibowo ya, spesialis obstetrik ginekologi konsultan ya, subspesialis onkologi tentunya. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya, jadi RSUD Dokter Saiful Anwar Malang ya. Selamat sore Dokter Mulyo, panggilannya Dokter Mulyo betul ya? Ya, bisa dok. Baik, selamat sore, juga sehat selalu. Yang kedua adalah Dr. Benyamin Rahmat Syah, Titali, Titali atau Titali ya, Kita spesialis dok. obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Luar biasa ya Nusantara kita ini, jadi kita berada dalam satu frame. Selamat sore, Dr. Benyamin. Sore dokter.
Ya, selamat selamat berhari Rabu. Iya. Baik, jadi ini ada dua ahlinya yang akan memaparkan tentang bagaimana sih pendekatan diagnostik kanker serviks ya. Apakah memang betul sitologi itu sebagai salah satu pendekatan diagnostik gitu ya? Apa sih bedanya kita menentukan satu metode diagnostik dan metode screening gitu? Apa esensi dari apa namanya terminologi ini dan bagaimana kita bisa mempertajam ya? Karena kita tahu ya Dokter Benyamin, Dokter Boyo bahwa selama 30 tahun terakhir ini kanker serviks itu sebenarnya menunjukkan penurunan ya secara walaupun secara lamban di seluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang walaupun juga negara miskin gitu ya. Namun ternyata ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Jadi bahwa malah meningkat gitu ya. Ini harus kita sama-sama bedah kenapa demikian ya. Ya, jadi silakan untuk dipaparkan siapa dulu apa yang akan memaparkan Dr. Bunga atau Dr. Penyamin. Apakah nanti peran P16, K67, E6E7, segala macam itu ya nanti mungkin kita bisa apa namanya diskusikan. Silakan dokter. Ya, Waktunya kira-kira ya 10 menitan ya untuk diskusi nanti di belakang. baik. Silakan. Saya izin share ya, Dok. Mohon izin apakah sudah terlihat? Ya, ya, sudah terlihat jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Profesor, dokter, dan teman sejawat sekalian. Pada sore ini saya akan coba mempresentasikan dengan tentang pendekatan diagnosis kanker serviks dari sitologi hingga biomolekuler. Seperti kita mulai dulu sebagai pendahuluan dari data WHO sendiri, kanker serviks merupakan kanker terbesar yaitu nomor 4 dan didapatkan 350.000 kematian. Dan dari Globocan sendiri di Indonesia tahun 2002 didapatkan angka 36.964 kasus baru dengan angka kematiannya 20.000. Dan dari target WHO ini kita diharapkan bisa memvaksinasi 90% cakupannya dan bisa men-screening 70%. Tapi tugas ini sangat berat ya di Indonesia. Dari data terakhir yang didapatkan itu baru hanya 7% saja ya pasien populasi yang bisa di screening ya. Karena mungkin didapatkan barrier baik itu secara budaya maupun secara agama. Jadi angka ini cukup berat untuk dipenuhi. Untuk patogenesisnya sendiri, kita mulai dulu dari kanker serviks ini secara natural history. Itu dimulai dulu dari kanker dari lesi normal jadi lesi prakanker sehingga berkembang melibatkan overekspresi dari E6 dan E7 dan untuk klasifikasinya sendiri itu dibedakan menjadi CIN 1, CIN 2 dan CIN 3. Nah, kita harus fokus di mana kalau CIN 1 itu bisa regresi ya istilahnya bisa diobservasi saja. Sedangkan yang perlu perhatian khusus adalah CIN 2 dan CIN 3 di mana itu memerlukan tata laksana tersendiri. Untuk panduan dari WHO sendiri itu dibagi menjadi deteksi dan screening menjadi molekuler dan sitologik dan visual inspeksi. Untuk molekuler sendiri sudah berkembang, saat ini ada HPV DNA, HPV mRNA, DNA metilasi, protein biomarker, HPV antibodies, onkoprotein. Sedangkan sitologi sendiri, konvensional pap smear yang sudah ada di Indonesia, liquid based cytology, LBC, dan dua stain sitologi untuk mengidentifikasi P16 dan KI67. Visual inspeksi sendiri itu menggunakan asam asetat dan menggunakan bisa glucol iodine. Dan untuk perkembangan teknologi sendiri sudah ada bantuan dari menggunakan AI ya untuk menilai dari gambaran dari secara visual. Di Indonesia sendiri saat ini kita memakai 3 cara, yaitu menggunakan tes IVA,
yang bisa dilakukan di layanan primer dan DOIVA dan teledoiva yang sering disampaikan oleh Prof. Laila ya. Jadi cukup membantu juga untuk memudahkan kita untuk memeriksakan, juga dilakukan pap smear, dan yang terbaru itu dengan co-testing dengan tes DNA HPV, dan usia yang ideal itu pemeriksaan itu adalah 25 sampai 65 tahun atau dimulai 3 tahun setelah kontak seksual. Nah, ini gambaran secara garis besar. Nah, ini adalah gambaran dari pemeriksaan INFA. Interpretasinya adalah negatif ataupun positif, dan juga bisa mengarah ke kecurigaan kanker. Ini tes konvensional atau pap smear yang menggunakan alat-alat yang sederhana, bisa di klinik ataupun di vaskes ataupun tingkat pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Dan pap smear sendiri itu cukup cukup mudah dilakukan, tapi sayangnya sangat operator dependen ya. Jadi uh, tergantung dari kemahiran dari operator yang melakukannya. Untuk liquid based cytology sendiri itu ada yang surpet, ada yang tinpret. Itu sama caranya, bisa langsung tingkat untuk false negatifnya lebih kecil menggunakan baik itu surpet maupun tinpret. Dari gambarannya sendiri, kalau sudah didapatkan dengan LBC, ini adalah salah satu gambaran dari low grade ataupun high grade. Nah, ini untuk dari Hoki sendiri sudah mengembangkan untuk algoritma dari hasil pap smear yang abnormal, di mana untuk hasil yang abnormal itu bisa kalau dikombin dengan pemeriksaan tes HPV DNA, kalau hasilnya negatif bisa di screening ulang 3 sampai 5 tahun kemudian, atau kalau positif dilanjutkan dengan pemeriksaan inspeksi ya. Jadi pemeriksaan inspeksi ini atau visual sangat penting pada menentukan kasus lesi prakanker atau kanker ya. Nah, untuk berikutnya, kalau hasilnya high grade itu juga yang utama adalah kita melakukan inspeksi menggunakan kolposcopy, atau kalau di tempatnya belum ada kolposcopy ya paling mudah menggunakan doiva atau teledoiva. Ya, kalau misalnya didapatkan lesi maka bisa langsung di cryo atau electrocauter dengan LEDS atau LID. Jika tidak dapatkan lesi maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan tes DNA HPV. Jika positif bisa langsung dikonisasi, dan bila negatif bisa dipertimbangkan untuk endocervical curate. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, jadi sudah didapatkan teknologi menggunakan AI, di mana AI ini menggunakan deep learning ya. Jadi eh, sekumpulan data-data gambaran dari lesi prakanker itu dikumpulkan dalam suatu big data, sehingga sehingga si AI ini bisa menginterpretasi hasil visual dari gambaran dari cervix. Nah, tapi untuk sensitivitasnya sendiri, jika si AI ini masih perlu pendampingan dari seorang ahli atau seorang dokter untuk meningkatkan sensitivitasnya. Jadi kalau dari AI-nya sendiri ini, kalau misalnya AI-nya baca sendiri, sensitivitasnya cuma 74%, sedangkan kalau kalau disertai dengan dokter atau yang sudah ahli, maka sensitivitasnya akan meningkat. Sedangkan concurrent testing sendiri saat ini sedang digalakkan di Indonesia, dan ini adalah salah satu algoritma dari Hoki sendiri untuk pemeriksaan tes DNA HPV dan sitologi dari Pap smear. Jadi indikasi dari HPV DNA itu dilakukan pada populasi yang dicurigai
ya pada usia 30 tahun maupun dan rutin dilakukan 5 sampai 10 tahun. Nah, untuk pasien yang dengan faktor risiko itu HIV menyarankan dimulai pada usia 25 tahun dan pemeriksaan rutin 3 sampai 5 tahun. Untuk interpretasinya sendiri ada negatif, tidak ditemukan HPV resiko tingkat tinggi, bisa dilakukan 5 tahun pemeriksaan lagi. Dengan jika ditemukan hasil positif, maka dilanjutkan untuk tindak lanjut berdasarkan spesifikasi dari pasiennya. Dari HPV DNA sendiri, ya beberapa pabrik farmasi itu sudah banyak mengeluarkan jenis macam-macam dari tes HPV DNA itu, baik itu dari darah maupun urin. Nah, tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam merek-merek yang sudah beredar di pasaran. Dari beberapa merek yang sudah disetujui FDA atau dari Amerika sendiri ada HB Capture, Care HPV, Gen Expert. Itu meliputi beberapa jenis tes HPV dari berbagai macam serotype dan saat ini di Indonesia itu juga sudah banyak dari program Kemenkes sendiri sudah dilakukan pemeriksaan HPV tes urin. Jadi dia menggunakan tes urin sehingga bisa meningkatkan sensitivitas dari pemeriksaan lesi prakanker. Untuk biomarker molekuler terkini yang saat ini sedang berkembang ataupun nanti di kemudian hari akan masuk diteliti, itu meliputi DNA metilasi marker, itu bisa menjadi indikator perubahan dari epigenetik pada lesi prakanker. MikroRNA memiliki juga potensi untuk marker prediksi dan prognosis, dan dual stain cytology P16 dan Ki67 itu bisa mengevaluasi transformasi neoplastik aktif. Dari biomarker ini kita bisa menentukan nanti ke depan selain screening saja kita juga bisa mendiagnosis dan juga menentukan prognosis dan kemudian bisa menentukan target terapi yang bisa diberikan kepada pasien. Juga bisa menentukan surveillance dan resistensi. Jadi sebagai take home message sendiri, deteksi dini kanker serviks sendiri sudah sangat berkembang sangat pesat dan sitologi saat ini masih tetap relevan, tapi perlu dikombinasi dengan tes-tes lain yang bisa mampu meningkatkan efektivitas. Biomarker seperti P16 dan Ki67, metode DNA, mikroRNA itu bisa dilakukan sehingga pendekatan diagnosis dan terapi itu bisa lebih personalized. Dan inovasi masa depan, baik itu artificial intelligence dan tes molekuler ini akan cepat berkembang dan bisa dilakukan di titik-titik pelayanan yang lebih banyak. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian presentasi dari saya. Ya, baik, terima kasih Dr. Mulyo. Eh, Rasanya ada hal-hal penting ya yang bisa kita jadikan untuk inspirasi bahan diskusi nanti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sedang mempersiapkan pertanyaannya ya. Jadi yang berikutnya nanti akan dipaparkan mungkin ya untuk dilanjutkan. Silakan Dr. Benyamin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter, teman sejawat, peserta ASOGI, Dr. Tovan, Dr. Ali Budi, dan yang lainnya. Izin saya akan mempresentasikan, mungkin menambahkan apa yang dipresentasikan oleh Dr. Mulyo. Slide. Ya, ini tadi udah dijelaskan oleh Dr. Mulyo. Jadi sekilas saja bahwa kanker serviks ini yang keempat terbanyak pada wanita secara global disebabkan oleh HPV, di mana tiap tahunnya itu ada 600.000 lebih kasus baru dan
kematian pada tahun 2022 lebih dari separuhnya. Dan 90% kasus ini kematiannya terjadi di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Next. Jadi di Indonesia sendiri, cervix merupakan kanker terbanyak nomor 2 setelah kanker payudara, di mana kasus baru ada 408.000 lebih, dan eh, jumlah kematian lebih dari separuhnya. Dan ini eh, di Indonesia semakin meningkat, mudah-mudahan ke depannya tidak dengan program yang dilancarkan teknologi bisa dapat berkurang. Next. Jadi sebagai yang dikatakan oleh Dr. Topan tadi bahwa cervix adalah curable disease, maka pada tahun 2020 kemarin WHO mencanangkan program eliminasi kanker cervix pada tahun 2030 dengan 90, 70, 90%. Di mana 70% wanita itu di-screen menggunakan high performance test pada usia 35 dan 45 tahun. Sedangkan di Kemenkes mencanangkan rencana aksi nasional pada tahun 2003 lalu, di mana yang 70%-nya menjadi 75% perempuan usia 30 sampai dengan 69 tahun itu di screening menggunakan HPV DNA. Di mudah-mudahan ini bisa direalisasikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Next. Ini adalah etiopatogenesis dari kanker serviks sebagai penyebab dari kanker serviks sendiri. Kita tahu adalah HPV yang high risk, yang terbanyak adalah tipe 16-18, di mana HPV masuk melalui mikrolesi di mukosa serviks dan berdiam di massa membran dan menginfeksi sel epitel di basal ini dengan tingkat replikasi yang rendah. Jadi dia infeksi yang laten, namun dia tetap bereplikasi di dalam sel epitel sehingga memproduksi virion-virionnya dan kemudian akan melakukan reinfeksi di basal membran, dan apabila dalam 1-2 tahun imunnya bagus bisa akan regresi, namun apabila terjadi reinfeksi terus-menerus di mana imunitas akan rendah, maka akan terjadi kanker serviks pada tahun 10 sampai 30 tahun lagi. Next. Eh, ini adalah pendekatan diagnosis kanker serviks yang sudah dilakukan sejak lebih kurang 100 tahun yang lalu. Mulai dari timeline ini ada mulai dari vaginal smear hingga pemeriksaan yang terkini pada tahun saat ini adalah pemeriksaan molekuler menggunakan HPV DNA, RNA, serta artificial intelligence saat ini. Next. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bowo, berdasarkan WHO, screening kanker tata laksana lesi prakanker itu ada 3 pendekatan utama screening, yaitu molekuler, sitologik, dan visual inspection. Di mana yang saat ini dipakai secara molekuler itu HPV DNA dan RNA, sitologik menggunakan pap smear, LBC, maupun sekarang dual stain sitologi menggunakan P16 dan Ki67, dan juga IVA menggunakan kedepannya nanti akan diteliti lebih lanjut untuk kedepannya molekuler menggunakan DNA metilasi maupun biomarker HPV dan antibody. Kalau sitologik ini, kalau di visual inspection AI masih akan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dipakai secara menyeluruh sebagai program nasional atau program internasional. Next. Untuk IVA, berdasarkan WHO tadi dijelaskan oleh Dr. Bowo, IVA adalah pemeriksaan visual cervix secara langsung menggunakan larutan asam asetat 3-5% untuk melihat lesi cervix lebih jelas, yaitu lesi aseto white. Biasanya lesi aseto white ini tampak setelah 1 menit dan bisa berlangsung lebih dari 3-5 menit pada kanker invasi. IVA ini digunakan di negara-negara yang low dan middle income countries, terutama Afrika dan Asia termasuk di Indonesia. Dia digunakan secara menyeluruh di low income countries karena murah, tersedia di banyak tempat, mudah diakses dan mudah diterima dan dilakukan. Next. Untuk prosedur menggunakan larutan asam asetat tadi sudah dijelaskan dengan posisi litotomi dengan langkah Kasivo untuk melihat ada porsio tampak kanker atau tidak, SSK tampak atau tidak, hasil pemeriksaan IVA positif atau negatif, maupun melakukan krioterapi. Next. Interpretasi IVA ini sangat tergantung terlihat atau tidaknya SSK, yaitu terlihat pada daerah perairan antara mukosa vagina dan mukosa cervix, di mana pada gambar ditandai pada garis biru itu adalah SSK, dan lesi aceto white biasanya terlihat pada zona transformasi pada cervix di pada gambar pada ini adalah ditandai dengan gambar warna kuning, di mana area transisi antara epitel kolumner dan epitel squamous. Next. Interpretasi yang tidak bermakna itu jika lesinya jauh dari SSK, putih pucat, lesinya putih bergaris, bintik-bintik putih pada pucat di endoservix, dan garis putih di tepi SSK itu dibilang sebagai interpretasi IVA yang tidak bermakna.
Next. Nah, WHO mengeluarkan pedoman atau algoritma screening lesi prekanker serviks untuk program Screen and Treat menggunakan IVA. Dan kemudian diterjemahkan oleh Hogi dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia, mengeluarkan algoritma screening menggunakan IVA seperti pada tampak di gambar di atas, eh, menggunakan DO-IVA atau Teledo-IVA. Next. Nah, sebenarnya dari penelitian coheren review yang sedang berjalan, akurasi IVA untuk screening CIN2 plus itu sensitivitasnya hanya 66% dan spesifitasnya 87%. Jadi hal ini disebabkan oleh interpretasi yang cenderung subjektif di mana seringkali memiliki ketergantungan yang tinggi untuk dilakukan pelatihan terus-menerus untuk menjaga kualitas interpretasi dari IVA. Nah, juga oleh karena itu di negara-negara maju atau high upper middle income countries, IVA ini sudah mulai ditinggalkan sebagai screening. Next. Nah, untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dari inspeksi visual asetat ini, maka ada beberapa metode yang terutama yang dipakai di kita adalah DOIVA dan Teledovia oleh Prof. Lela di Jakarta dilakukan penelitian untuk kemudian DOIVA ini adalah dokumentasi IVA dengan mendokumentasikan lesi menggunakan kamera HP untuk mengambil gambar serviks. Jadi hasilnya kurang lebih setara dengan kolposkopi. Sedangkan teledoiva adalah portal telemedicine-nya menggunakan fotonya dikirim melalui WhatsApp untuk diinterpretasikan oleh ahlinya. Next. Ini adalah visual inspection with Lugol iodine atau VILI dikenal. Selain IVA, ini bisa juga dilakukan menjadi screening lesi prakanker di mana dia menggunakan larutan iodin 5%, di mana hasil epitel serviks yang normal itu akan berubah menjadi coklat gelap, sedangkan lesi prakanker akan berubah menjadi kuning mustard. Dan ini memiliki spesifitas yang lebih rendah dari IVA, sehingga VILI tidak direkomendasikan secara luas di seluruh dunia karena high cost dan pengadaan pembuatan larutan iodinnya juga lebih sulit. Dan juga saat ini efikasi pemeriksaan IVIL ini untuk mengurangi mortalitas kanker serviks juga belum ditetapkan secara baik. Next. Nah, kita masuk ke sitologi, yaitu pemeriksaan sitologi untuk pelaporan dari spesimen cervical ini telah dilakukan sejak lebih kurang 1 abad yang lalu selama 6 dekade terakhir. Jadi, pemeriksaan ini seperti digambar, sistem pelaporan WHO terdahulu menggunakan terminologi dysplasia, namun pada saat ini dirubah oleh Bethesda System pada tahun 94 dan diupdate tahun 2001 menjadi TBAS yang sekarang saat ini dipakai. Next. Jadi ada dua macam pemeriksaan sitologi untuk screening kanker serviks, ya, screening lesi kanker, yaitu konvensional pap smear pada gambar di atas menggunakan spatula air dan sitobras untuk mengambil hapusan serviks ke deglas untuk dibaca oleh patologi. Sedangkan yang LBC ada dua macam juga, ada dua merek biasa yang dipakai, TinPrep dan Surpet, di mana menggunakan broom untuk mengambil hapusan serviks untuk dimasukkan ke dalam wadah untuk diperiksa lebih lanjut. Next. Jadi ada beberapa keterbatasan dari pap smear konvensional seperti pada slide di atas sehingga karena sampel yang tidak representatif dikatakan dapat menimbulkan misinterpretasi pada keadaan pasien yang sebenarnya. Sedangkan LBC ini memiliki keunggulan yang sampel yang lebih representatif karena sampelnya well fixed dan juga sehingga di negara berkembang dan maju pemeriksaan sitologi menggunakan metode LBC. Namun perbandingan antara pap smear dan LBC ini selalu menjadi perdebatan nih. Karena beberapa studi menunjukkan bahwa sensitivitas LBC lebih baik daripada pap smear, sedangkan penelitian menunjukkan sebaliknya. Namun pada suatu meta-analisis dan RCT di atas menyebutkan bahwa LBC tidak lebih sensitif daripada pap smear konvensional, sehingga keduanya masih dapat dipakai sebagai screening lesi prakanker serviks. Next. Berikut adalah algoritma dari rekomendasi WHO untuk screening kanker serviks menggunakan sitologi pap smear konvensional atau LBC, di mana hasil abnormal itu harus dilakukan melakukan pemeriksaan triase menggunakan tes HPV ataupun kolposkopi. Next. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bowo, nah, tapi saya menambahkan bahwa Hogi ini mengeluarkan rekomendasinya semua lesi abnormal itu harus diperiksa HPV DNA atau menggunakan DOIVA atau kolposkopi dan selanjutnya akan mengikuti algoritma dari IVA ataupun HPV DNA-nya. Next. Ini udah dijelaskan. Next. Ya. Nah, ini sedikit tentang pemeriksaan yang terkini mengenai dual staining pada menggunakan marker P16 dan Ki67. Pada prinsipnya, ini pemeriksaan untuk mengidentifikasi sel-sel abnormal melalui pewarnaan
biomarker dari sel serviks yang didapat dari screening rutin. Nah, pemeriksaan ini menggunakan dua biomarker yaitu P16 dan Ki67 yang jika ditemukan bersamaan maka merupakan tanda adanya perubahan pada level seluler yang disebabkan oleh infeksi dari HPV high risk yang menyebabkan adanya deregulasi dari siklus sel. Jadi identifikasi P16 dan Ki67 bersamaan itu merupakan biasanya indikator adanya lesi high grade sin pada cervix. Next. Nah, dari suatu meta-analisis, dual staining menunjukkan spesifitas yang lebih tinggi dan sensitivitas yang sebanding dengan eh, tes high risk HPV DNA. Jadi nilai sensitivitas dan spesifitas dual staining ini untuk mendeteksi chain 2 dan chain 3 itu kurang lebih sama atau lebih baik, tidak lebih baik tapi sama dengan HPV DNA. Next. Jadi secara ringkas bahwa P16 ini adalah biomarker yang ada pada sel normal yang menandakan yang ditemukan pada sel cycle yang siklus sel yang istirahat. Ibarat lampu merah dia pada lampu lalu lintas ini ditunjukkan lampu warna coklat pada ekspresi di sitoplasmanya. Sedangkan Ki67 adalah biomarker yang terjadi pada sel normal dan menandakan adanya pembelahan sel di sel-sel serviks. Nah, ditunjukkan oleh pewarna merah di nukleus. Nah, ibarat lampu merah pada lampu lalu lintas ini lampu hijaunya. Jadi ketika dua biomarker ini ditemukan bersamaan, maka seperti ada yang sesuatu yang salah, di mana tidak mungkin kalau misalnya lampu lalu lintas itu eh, hidup bersamaan lampu hijau dan lampu merahnya. Jadi HPV ada di dalam sel ini, dia akan terintegrasi dalam DNA dan menyebabkan transformasi sebelum terlihat secara morfologi sel. Jadi sitologi ini juga bersifat, kalau sitologi lebih bersifat subjektif, sedangkan double stain ini biomarkernya ini bersifat lebih objektif karena dia lebih spesifik dan sensitif. Next. Nah, next. Nah, jadi metode dual staining ini digunakan WHO dan ISCCP sebagai algoritma yang terbaru di tahun 2024 untuk triase mengurangi rujukan kolposkopi yang tidak perlu dan memprediksi regresi atau progresi dari CIN2. Jadi yang dipakai di Amerika adalah yang di FDA approve ada alat yang namanya Syntac Plus cytology dari keluaran saya lupa pabriknya mungkin Roche. Eh, Kemudian ini adalah algoritma yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2024 Juli menggunakan triase menggunakan dual staining. Next. Jadi yang berikutnya adalah molecular approach yang saat ini kita pakai untuk pemeriksaan molekuler adalah high risk HPV DNA dan mRNA sebenarnya. Dan untuk kedepannya mungkin ada pemeriksaan DNA methylation dan molecular biomarker. Next. Ini mengapa HPV DNA dipakai sebagian besar di negara-negara maju dan menjadi pilihan utama sekarang sebagai screening lesi prakanker di WHO. Jadi setelah infeksi HPV pada membran basalis epithel itulah biasanya HPV DNA akan terdeteksi pada pemeriksaan HPV DNA. Jadi mengapa dia menjadi pilihan utama? Satu, dari meta-analisis dapatkan bahwa sensitivitas dan spesifitas HPV DNA ini lebih tinggi dibandingkan metode screening lainnya yang sudah ada seperti IVA ataupun cervical smear. Dan dari satu penelitian follow up yang saya baca dikatakan bahwa pap smear di follow up pasien menggunakan pap smear di mana pap smear negatif dan HPV DNA primer itu didapatkan negatif, kemudian di follow up selama 8 tahun ke depan didapatkan angka kejadian kanker serviks itu pada pap smear adalah 36 per 100 ribu, sedangkan HPV DNA yang negatif 8,7 per 100 ribu. Jadi HPV DNA ini dikatakan lebih kuat 4 kali untuk melindungi pasien dari terjadi kanker serviks. Next. Next. Nah, ini adalah alat untuk tes HPV. Dari WHO diakui ada 25 tes HPV untuk DNA maupun RNA, sedangkan dari sebenarnya ada yang kedua, ada dua kelompok utama untuk high risk HPV DNA menggunakan nucleic acid amplification test. Itu ada hybridization atau hybrid, kemudian ada PCR. Namun pemeriksaan yang jadi gold standar di Eropa itu adalah hybrid capture. Next. Ya, untuk HPV DNA sendiri WHO merekomendasikan yang terbaru adalah untuk program screen and treat pada usia dimulai 30 tahun dengan diulang pada setiap 5 sampai 10 tahun. Kemudian untuk HPV DNA
screen trace dan treat itu juga dimulai 30 tahun setiap 5 sampai dengan usia sampai dengan 5 sampai dengan 10 tahun. Sedangkan pada wanita dengan HIV disarankan lebih dini dilakukan deteksi pada usia 25 tahun. Next. Jadi sebagai screening kanker serviks, WHO merekomendasikan menggunakan PVDNA ini dengan dua cara pengambilan, yaitu diambil oleh tenaga medis atau klinisi maupun diambil secara mandiri atau self sampling menggunakan berbagai alat sekarang ada seperti kayak Evalin Brush, ada Quantip dan lain-lain. Next. Nah, menurut rekomendasi WHO yang berdasarkan penelitian dari Arbin dan kawan-kawan, tes HPV DNA self-sampling yang diperiksa dengan metode eh, hybrid atau signal amplification itu sensitivitasnya lebih rendah. Sedangkan HPV DNA self-sampling yang diperiksa menggunakan PCR itu sama akuratnya dengan sampel yang diambil oleh tenaga medis. Jadi, berdasarkan dari pemeriksaan itu, dari WHO menyatakan bahwa sebenarnya kalau HPV DNA yang self sampling itu bisa lebih baik kalau digunakan memeriksa dengan RT-PCR. Dan tapi sebenarnya pemeriksaan dengan signal amplification itu dapat dipertimbangkan karena dia sebenarnya lebih cost efektif dibandingkan yang menggunakan PCR, sehingga low middle income countries itu mungkin untuk kedepannya perlu menggunakan self sampling tapi masih butuh prosedur yang lebih tervalidasi. Next. Ya, dari WHO sendiri mengeluarkan algoritma menggunakan HPV DNA test. Ada 7 algoritma, di mana 5 algoritma di antaranya menggunakan tes HPV DNA, sedangkan 2 metode lain menggunakan IVA dan sitologi. Untuk algoritma nomor 2 itu HPV DNA sebagai tes primer, kemudian algoritma yang keempat itu HPV DNA screening dengan atau partial genotyping untuk screen, triage, dan treat and approach. Next. Kemudian algoritma 5, 6, dan 7 juga menggunakan HPV DNA testing. Jadi HPV DNA testing memang menjadi pilihan utama untuk screening sel serviks pada yang direkomendasikan oleh WHO. Next. Nah, algoritma dari WHO ini disederhanakan oleh Hogi dengan tes HPV DNA dan juga co-testing untuk menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia menggunakan untuk kolposcopy bisa di replace dengan DOIVA atau tele-DOIVA. Next. Ya. Nah, untuk yang berikutnya HPV RNA. Jadi pendekatan screening dengan metode pemeriksaan HPV RNA ini pada prinsipnya adalah pada saat ekspresi dari RNA pada protein E6 dan E7 pada proses perjalanan dari infeksi HPV. Nah, dengan adanya ekspresi protein E6 dan E7 ini, perjalanan infeksi HPV ini mengindikasikan adanya aktivitas dan infeksi high risk HPV yang cenderung menuju ke penyakit yang lebih progresif, di mana pada saat terjadinya ekspresi E6 dan E7 ini, HPV itu sudah mulai terintegrasi dengan sel epitel, di mana sudah mulai menunjukkan gejala lesi high grade. Next. Ini adalah beberapa metode pemeriksaan HPV mRNA. Nah, jadi ada 6 alat pemeriksaan, namun yang saat ini baru di-approve adalah Aptima, dan ini juga sudah diteliti di Eropa penggunaan HPV RNA dengan merek Aptima ini. Next. Jadi lagi-lagi ada meta-analisis dan systematic review dari Arbin. Ini menyimpulkan bahwa tes RNA menggunakan HPV Aptima ini disimpulkan menurut dia adalah memiliki akurasi yang sama dengan tes HPV DNA dan tidak non inferior dari HPV DNA, namun dia less sensitif atau lebih rendah sensitivitasnya jika Aptima ini atau RNA HPV ini dilakukan self sampling, jadi dibandingkan dengan sampel yang diambil oleh klinisi. Next. Jadi berdasarkan penelitian dari Arbin tadi, WHO menggunakan penelitian itu untuk rekomendasi penggunaan dari RNA HPV. Nah, RNA HPV ini menggunakan sampel yang diambil oleh tenaga kesehatan untuk screening primer, baik menggunakan tes triase atau tidak, untuk mencegah kanker serviks pada populasi wanita yang di screening ulang setiap 5 tahun. Jadi, kalau RNA tiap 5 tahun, jika negatif, tapi HPV DNA 5-10 tahun. Nah, untuk pasien dengan HIV belum direkomendasikan karena belum ada bukti yang kuat penggunaan HPV RNA untuk deteksi testingnya. Next.
Untuk future biomarker pada banyak kanker ada perubahan metilasi DNA. Dari penelitian juga ditemukan adalah semua APV yang onkogenik, metilasi DNA ini terjadi. Jadi untuk mencari perubahan epigenetiknya bisa terjadi hipermetilasi atau hipometilasi yang menyebabkan karsinogenesis. Nah, di Eropa sudah dilakukan suatu meta-analisis dan juga mencari mana yang gen yang paling tepat sebagai screening untuk trias dari deteksi lesi kanker, lesi prakanker. Next, untuk APV testing urin tadi udah dijelaskan oleh Dokter Bowo, namun ini rasionalnya adalah setiap dari jaringan epitel itu ada sel yang tereksfoliasi terus-menerus. Nah, ini dia akan kalau di serviks maupun uterus dia akan terakumulasi di uretra. Jadi pada saat pertama terjadi first void urin atau pertama kali dia buang air kecil, nah di situ semua eh, apa namanya debris yang berisi HPV DNA, HPV genotyping ataupun marker metilasi itu terdeteksi. Jadi bisa dipakai untuk diperiksa. Next. Nah, di Indonesia, Prof. Andriono melakukan uji performa diagnostik Cerviscan. Jadi, Cerviscan ini adalah alat pemeriksaan HPV DNA yang dikeluarkan oleh Bio Farma salah satunya. Jadi, dari Prof. Andriono didapatkan bahwa sensitivitas dan spesifisitas Cerviscan ini pada sampel urin dibandingkan dengan apusan cervix pada 876 perempuan dewasa. Jadi, masing-masing ada sensitivitasnya 73%, spesifitasnya 97,3%. Next. Nah, liquid biopsi yaitu pada dasarnya prinsipnya adalah mendeteksi sel atau debris yang berasal dari HPV DNA atau yang dinamakan circulating tumor DNA yang eh, yang bisa dideteksi yang menunjukkan adanya suatu infeksi atau proses terjadinya infeksi di serviks yang bisa dideteksi dari darah kemudian menjadi plasma. Di plasmanya itu yang akan diperiksa menggunakan PCR. Next, AI. AI yang tadi dijelaskan oleh Dr. Bowo juga, sistem, jadi pada prinsipnya adalah AI ini sistem komputer itu diprogram untuk berfungsi sama dengan pikiran manusia. Jadi sistem ini didesain untuk belajar dari pengalaman, membuat keputusan sendiri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk mendapatkan tujuannya. Jadi pada prinsipnya kita akan melatih algoritma AI ini berdasarkan foto-foto untuk deteksi cervical cancer. Foto-foto dikumpulkan, kemudian divalidasi oleh spesialis atau ahlinya yang kemudian dikumpulkan di satu big data atau cloud. Nah, algoritma AI ini kemudian diajarkan untuk membedakan tuh mana gambar lesi yang normal dan patologis. Ya, next. Nah, di ini penelitian dari Dr. Ali, Dr. Adi Sudisyano, Dr. Dodi dan kawan-kawan di Bandung, bersama Prof. Yudi. Jadi ada mereka membuat suatu model apa namanya aplikasi berbasis Android dengan AI. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa dengan model AI ini dicapai sensitivitas 80% untuk mendeteksi lesi perkankan menggunakan IVA dan spesifitas 96,4% dengan tingkat akurasi 93,8%. Next. Ya, di Cina juga dilakukan penelitian tentang aplikasi dari deep learning untuk mendiagnosis CIN lesisin menggunakan kolposkopi yang dipadukan dengan artificial intelligence, di mana tingkat spesifitasnya sampai dengan 85%, spesifitas sampai dengan 82,6%, dan akurasi 84,1%. Next. Ya, ini adalah Survey yang mungkin kita banyak kenal sekarang, yaitu salah satu alat berbasis AI yang digunakan dalam screening kanker serviks yang terdiri dari kolposkopi portable, Survey dan software AI yang dibuat oleh perusahaan Idonet di Korea dengan diklaim memiliki sensitivitas sampai dengan 93% dan spesifitas sampai dengan 89%. Jadi, Survey ini mampu mengklasifikasikan risiko kanker serviks itu menjadi 4 stadium. Jadi empat stadium yaitu SIN 1, SIN 2, 3, dan SIN 3 plus serta mendeteksi adanya lesi abnormal serviks dan membaginya menjadi dua dua sta- dua dua macam jadi yaitu abnormal dan curiga kanker. Jadi ini juga diteliti oleh Dr. Ali Budiarsono, Dr. Adi Susyarno, Dr. Dodi dan
Prof Yudi dan kawan-kawan, eh, bahwa penelitian terbaru ini melakukan membandingkan. Jadi Servire ini ada telemedicine-nya dinamakan Servire Expert. Jadi didapatkan bahwa sensitivitas Servire ini ternyata 42,9%, spesifitas 100%, positif predict value-nya 100% dan ROC AUC-nya 100%. Sedangkan eh, apa namanya? ROC dari Savire Expert ini sensitivitasnya dari 71,4%, spesifitas 97,3%, PPV-nya 83,3%, dan ROC AUC-nya 80,4%. Artinya bahwa dengan AUC value yang 100% ini menunjukkan alat diagnostik ini untuk mendiagnosis lesi prakanker ini sangat baik. Tapi dengan sensitivitas yang rendah ini, Savire yang hanya 42,4% ini dapat dibantu dengan aplikasi Servire Expertnya untuk meningkatkan performa sensitivitas dari Servire AI ini. Next. Ya, terima kasih dok. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Ben, Dokter Bowo ya. Ini sapaan akrabnya Dokter Ben, nama Ya dok. Dokter Bowo. Iya, iya, tak kenal maka tak sayang ya. Saya ini dari Brawijaya, dari Bangka Belitung jauh-jauh ya, ya. Seru sekali ya pokok bahasan kita pada sore hari ini ya. Saya masih belum melihat ini ya pertanyaan dari Profesor Dokter sekalian ya. Apa mungkin ini karena Dokter Bowo sama Dokter Ben nih menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya sampai nggak ada apa sedikit pun yang apa gitu. Cuma memang kalau kita bicara tentang tadi ya pendekatan diagnostik ya tentu yang namanya diagnostik atau gold standard kita tentu bergeraknya ke patologi tentu ya histopatologi ya kalau misalkan kita melihat ada lesi gitu ya kita jelas untuk pendekatan. Nah, bagaimana pendekatan diagnostik maksudnya berbagai metode ya untuk mencapai suatu penegakan dari penyakit apa kanker serviks ini ya. Ya mungkin sedikit saya ingin apa ya sedikit menggugah ya sedikit juga untuk meminta perspektif ya, dari dokter dokter Bowo dan dokter Ben ya. Tadi kan yang pertama adalah tadi ya bahwa betul ya kalau kita melihat kita harusnya berperang terhadap kanker serviks ini ya dimanapun apa berada negara apapun regardless ya bagaimana status sosial ekonominya dari negara tersebut apakah middle up ya low middle atau low income ya. Jadi, gitu ya. Nah sekarang pertanyaan apa eh, bisa mendapatkan banyak benefit ya, banyak manfaat ketika misalkan di mana di apa dari perspektif global nasional atau di perspektif private ya tentang pemeriksaan dual staining ya. Dual staining ini P16KI67 apa gimana plus minusnya dari pemeriksaan ini Dokter Bowo dan Dokter Ben ya. Mungkin saya ingin mendapatkan apa kita buka ya, kita bedah ya. Silakan. Ya, mungkin izin izin menyampaikan, Dok. Jadi untuk P16 dan KI67 itu mungkin bisa dilakukan jika memang sudah ada di Indonesia ya. Itu bisa dilakukan misalnya jika didapatkan hasil apa itu baik baik dari IVA ataupun dengan HPV DNA itu kurang memuaskan ya dengan secara klinis ya. Jadi untuk memperjelas diagnostik, jadi bisa ditambahkan pemeriksaan P16 maupun K67. Itu mungkin mungkin kalau menurut saya itu dok. Jadi Ya, doknya silakan Dokter Ben. menambahkan. Ya. Ya. Jadi dual ini tahun lalu dijadikan line di Amerika maupun di WHO sendiri. Kan seperti yang kita tahu, pemeriksaan HPV, pemeriksaan dual staining ini sebenarnya eh, tidak simple. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri ada alat khusus menggunakan apa namanya teknologi yang bernama Sintek tadi Sintek plus Psy- Psy- Mungkin
di Indonesia belum ada, dan itu dan juga pemeriksaannya sendiri, eh, apa dual standing ini juga mungkin highly cost, dok. Jadi kalau untuk diterapkan sebagai dia juga fungsinya sebagai triase. Jadi apabila PV DNA-nya atau RNA triase untuk mengurangi angka rujukan kolposkopi. Nah, cuman untuk diterapkan secara program nasional mungkin di Indonesia, saya rasa ini masih kita butuh tinjau ulang karena highly cost tadi. Mungkin itu, dok. Ya, Dokter Bo dan Dokter Ben ya. Rasanya ini memang kita harus apa pahami juga ya. Saya rasa kalau kita melihat dari apa basic science ya, ya itu kan P16 itu kan sebenarnya adalah semacam protein begitu ya. Gen pensupresi tumor, sedangkan P16 adalah protein pensupresi tumor ya. Sedangkan kalau Ki67 itu sebenarnya adalah satu marker di mana kalau misalkan itu kita bisa melihat overekspresi dari Ki67 dan P16 tersebut ya, di mana Ki67 itu terutama adalah dalam hal sebagai marker proliferasi sel ya. Tentu kalau kita bicara proliferasi sel artinya dalam kondisi yang aktif gitu ya. Ya betul sekali saya setuju ya, di mana P16 Ki67 ini sebagai dual staining atau ya semacam immunohistochemistry ya, immunohistokimia dari pemeriksaan PA ini belum tentu untuk saat ini dan rasanya masih agak jauh ya untuk bisa dijadikan Hmm. suatu alat screening ya, karena tadi kalau kita bicara sifat dari alat screening adalah yang memang low cost tentunya ya, yang high sensitivity ya gitu ya, kemudian apa namanya simple ya betul. Apa P16 K67 di lab mana tuh Dokter Ben? Bangka Belitung sama di Brawijaya di Malang ada nggak? Aduh, K67 P16 dengarnya mungkin baru sekarang nih, dok, kayaknya, dok. ada Dokter Bo. Nggak ada, dok, belum, dok. Belum, belum, Ya, belum ada. belum ada ya. Di Jakarta sendiri masih terbatas ya. Kalau kita lihat, kayak saya nggak mau sebut laboratorium swasta ya. Jadi itu Hmm. P16 itu masih dirujuk ya, dirujuk ke RSCM katanya. Dan harganya itu hampir 1,8 juta. 1,719 ribu ya. Jadi 1,719 ribu. Sedangkan kalau KI67 itu bisa dikerjakan di lab swasta tersebut dengan harga hampir 1,3 juta ya. Jadi kalau digabung 1,3 juta tambah 1,8 berapa tuh, 3,1 juta. Nggak ada yang mampu rasanya ya. Nah, sedangkan Lumayan, untuk dok. sekarang tes DNA PV nih ya, kan banyak nih di antara anggota LOGI sendiri nih, maaf ya, kami sebagai taxpayer ya, memang bisa Indonesia apa mengimplementasikan tes HPV yang harganya mahal gitu ya. Tentu tentu dengan strategi ya gitu ya, dan sekarang terbukti ya tes HPV sudah menjadi metode screening dengan apa kajian HTA ya atau PTK ya, penilaian teknologi kesehatan ya, sehingga harga HPV bisa ditekan, dan sekarang kita bergerak untuk partial genotyping. Nah, itu udah luar biasa ya. Gitu ya, esensi mengapa P16 sama Ki67 memang masih sangat terbatas untuk kita gunakan, apalagi adalah massal ya screening apa apalagi dalam suatu negara ya. Nah, mungkin tadi sedikit menggelitik nih dokter tadi yang ngomong tadi siapa ya, dokter Ben kayaknya ya, bahwa betul saya setuju Ya. ya, IPA itu apa sensitivitasnya dalam mendeteksi NIS2 plus ya, CIN2 plus itu adalah 66% ya. Sedangkan subjektif. Nah, saya pengen tahu nih perpandangan dari dokter Ben sama dokter Bowo. Seru nih, karena kita di Indonesia sebenarnya punya senjata yang berbeda dengan IPA yang ada di internasional. Silakan dokter Ben dulu deh. Nah, Ya, dok, jadi dengan sensitivitas yang hanya 66% tadi memang diperlukan kreativitas untuk memodifikasi barangkali untuk eh, pemeriksaan IVA sendiri, karena kita tahu IVA ini bisa dipakai luas di Indonesia karena eh, harganya yang murah dan bisa dipakai di mana saja. Jadi kalau di Indonesia ini Prof. Laila dan kawan-kawan di Jakarta memodifikasinya menggunakan dokumentasi IVA dan do IVA. Jadi dia Prof. Lela dan kawan-kawan di Jakarta sama Dr. Tovan juga itu mendokumentasikan hasil pemeriksaan di cervix menggunakan IVA, kemudian difoto menggunakan
HP-HP jenis apapun dengan cahaya yang cukup sehingga eh, kesetaraan hasil pemeriksaan DOIVA-nya ini bisa dikatakan bisa dibilang bisa hampir sama dengan kolposcopy. Jadi untuk meningkatkan sensitivitas itu mungkin kita di Indonesia bisa dan udah di apa diadaptasi sama Hogi untuk dipakai di algoritma kita dok untuk screening kanker serviks gitu dok. Gitu, dok. Putus, Dok. Maaf, Dok. Putus. Jauh ya, dokter Bu, mohon maaf. Ya, dengaran, Dok. Sekarang jelas, jelas. Ya, Dok. Ya, kurang lebih sama dengan Dokter Ben, Dok. Kalau dari IVA sendiri, pasti secara, walaupun sekarang kalau saya lihat di vaskes primer itu sudah boleh, Dok, dilakukan ya. Itu setahu saya BPJS juga sudah gratis untuk screening di vaskes. Tapi mungkin kalau saya ini cakupannya masih masih sedikit ya. Tapi dari rekomendasi Hoki sendiri sudah merekomendasikan untuk Teledo IVA sendiri sudah sangat bagus dok ini ya, sangat membantu membantu tenaga kesehatan di daerah perifer itu tingkat pertama juga, jadi sangat sangat membantu sekali ya. Jadi mungkin yang efeknya mungkin kunjungan untuk kolposcopy jadi di tempat saya juga sedikit akhirnya. Mungkin karena efek dari itu dok. Ya, Saya baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya juga di Jakarta, di posisi saya ini hujan deras nih. Mudah-mudahan ya, back sound-nya nggak bising ya, nggak bising ya, dokter Ben ya. Back sound saya nggak bising. Enggak dok, cuman putus-putus aja dok tadi dok. Putus-putus ya, 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 ya. Oke, ya mudah-mudahan apa esensinya bisa tersampaikan ya. Baik, saya rasa eh, karena sudah lengkap sekali ya, tadi sudah dipaparkan, dipresentasikan oleh Dokter Bowo tadi di awal dan Dokter Ben ya. Rasanya ini adalah bahasan yang memang apa selalu ya kita ulang-ulang karena pendidikan adalah suatu proses yang berulang atau repertoar tadi ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya belum melihat nih pertanyaan. Mbak Lucy, belum ada pertanyaan ya dari teman sejawat sekalian ya? Ya, karena emang sudah jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang kalau kita apa kembali lagi ya dalam semangat ini bahwa ternyata di Amerika Serikat sendiri saya baru tahu juga tuh kemarin ada apa suatu summit ya meeting tahun 2025 dan itu dinyatakan bahwa memang apa kita udah tahu ya jasa besar dari sitologi atau pap smear ya sitologi konvensional waktu itu ketika di apa ditemukan sejak tahun 1940-an ya sehingga berjasa menurunkan angka kanker serviks di Amerika Serikat ya hingga 40 tahun lamanya ya. Namun ternyata terakhir dinyatakan bahwa angka kematian mereka masih stagnan gitu loh, masih stagnan. Mungkin kalau kalau untuk ini agak surprising lah, saya pikir surprisingly dan mereka juga masih apa namanya punya PR besar juga untuk kanker cervix walaupun mereka bukan juara jelas ya Indonesia di juara di Asia Tenggara, insiden dan mortalitas juara kedua. Nah, ini dia tantangannya maka sehingga kenapa dikembangkan beberapa biomarker molekuler ya sehingga bisa kita prediksi suatu apa namanya itu tadi ya transformasi yang memang itu yang kita bidik terutama ya pada yang apa CIN2 plus ya. Baik, ini waktunya sudah hampir habis ya rasanya tadi apa namanya paparan dari Dokter Bo dan Dr. Ben rasanya sudah sangat bisa dipahami ya. Mungkin untuk closing statement dari Dokter Bowo, silakan. Mungkin 1-2 menit, silakan dok. ya mungkin untuk rekan-rekan sejawat, SPOG umum maupun rekan-rekan onkologi ya, eh, ya kita berharap bahwa kanker cervix eh, itu bisa kita sudah tahu natural historinya, bisnisnya, ya itu bisa harusnya bisa dicegah sejak dini. Ya harapannya untuk teman-teman SPG di daerah itu kita harapkan rajin untuk melakukan screening, terjun
terjun ke Vaskes untuk mendampingi nakes-nakes kita yang mungkin masih masih kurang paham ya untuk masalah IVA tes ini ya. Jadi IVA tes sebagai pemeriksaan awal ya. Ya, semoga dengan bahkan dari acara ini ya mungkin teman-teman tergerak hatinya untuk bisa terjun langsung lah, tidak tidak hanya di rumah sakit saja mungkin. Itu situ aja harapannya. Ya, terima kasih, Dr. Bowo. Silakan, Dr. Ben. Ya, terima kasih dok. Jadi dengan dilancarkannya rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker leher rahim di Indonesia tahun 2003 yang lalu, kita di POGI maupun SPG umum, juga teman-teman SPG umum dan dokter umum serta nakes lainnya punya PR yang berat untuk mensukseskan ini. Jadi paling tidak kita bekerja sama untuk setidaknya screening di Vaskes, Vaskes 1, Puskesmas, klinik maupun di rumah sakit. Kadang-kadang kita sebagai umum atau dokter umum kurang berminat atau kurang masih rendahnya untuk dilakukan pemeriksaan IVA. Nah, jadi paling tidak untuk dilakukan pemeriksaan ginekologi untuk menilai setidaknya nilai serviksnya dan dilakukan dengan IVA. Jadi IVA ini memang walaupun sensitivitasnya rendah bisa ditingkatkan dengan teledo IVA tadi untuk kita eh, berikan eh, deteksi dini di Indonesia ini. Nah, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan screening-screening seperti HPV DNA maupun dual staining ini akan lebih bisa ditekan kosnya sehingga bisa dinikmatin oleh seluruh rakyat Indonesia, dok. Itu aja dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Dr. Bowo, Dr. Ben. Jadi dengan demikian kita bisa menutup acara ASOGI kita pada sore hari ini, hari Rabu ya, tanggal 17, 16 ya, 16 April 2025 ya. Jadi dengan pendekatan diagnostik kanker serviks yang sudah dipaparkan tadi oleh Dr. Bowo dan Dr. Ben ya, izinkan saya sedikit aja meng-highlight ya bahwa memang saat ini untuk satu yang pertama adalah secara histori ya, secara sejarah bahwa sitologi memang sudah menjadi katakanlah sebagai shifting away ya. Jadi seluruh negara di dunia saat ini memang sebenarnya menjauh dari apa pap smear atau sitologi konvensional sebagai screening nasional mereka karena memang didapatkan suatu false negatif yang tinggi ya. Tentu kalau ini dijadikan satu screening yang kedua adalah mengapa di Indonesia kita melakukan screening tes DNA PV tentu ya karena dengan beberapa kajian ya bahwa itu adalah high performance test walaupun kita bisa lihat terakhir di tahun 2020 itu ternyata masih apa hanya kurang dari 10% saja ya tes DNA PV yang tervalidasi secara apa global market secara SPV community. Jadi tentu harus berhati-hati juga yang FDA approved tentunya. Kemudian yang ketiga adalah mengapa kita tetap melakukan DOIVA ya karena tadi walaupun dikatakan Dr. Ben adalah suatu alat screening yang subjektif ya namun dengan DOIVA kita harapkan meningkatkan objektivitasnya ya sehingga bisa apa justru sensitivitasnya akan comparable dengan sitologi ya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan biomolekuler mulai dari mRNA atau microRNA atau misalkan apa tadi KI67 atau P16 ya tentu ini masih dalam ranah yang bersifat apa terbatas gitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana kemampuan ya fasilitas di low resource ataupun di tempat-tempat yang memang tidak apa memenuhi apa persyaratan pemeriksaan tersebut ya. Baik, mudah-mudahan esensi dari apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat tentunya bagi teman-teman di manapun berada ya. Tentu untuk apa rencana aksi nasional kita eliminasi kanker serviks di Indonesia ya. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, saya juga mewakili semuanya, Dr. Brahmana sebagai Ketua Umum, ya juga host juga saat ini yang berhalangan, dan semua host ternyata dihubungin tidak bisa, ya terpaksa saya juga yang menutup. Terima kasih banyak Dr. Bowo, Dr. Ben, ya, Oke Profesor Dokter dokter. sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, kami nantikan segala bentuk apa asupan ya yang bersifat
konstruktif tentunya untuk kemajuan ataupun kebaikan dari acara ilmiah kita ini ya. Sekali lagi kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat semuanya. Terima kasih.